Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul, Siapakah Yesus sebenarnya? Siapakah Yesus sebenarnya? Pertanyaan ini terus menjadi hal yang ingin dicari tahu oleh banyak orang. Berbagai penafsiran tentang siapa Yesus ada yang membawa kepada pengenalan dan pemahaman yang benar, tapi ada pula yang menyesatkan. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya Yesus sudah muncul di zaman ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-41 tertulis, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bagi kita yang hidup sekarang ini, pertanyaan ini sangat penting untuk kita ketahui jawabannya, karena berhubungan dengan keadaan hidup kita saat ini dan juga nanti. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 tertulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes 1 tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan tentang siapa Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah. Meskipun ada kata tentang Yesus sebagai anak tunggal Bapa, tapi kembali kepada apa yang disebutkan dalam ayat 1. Sang anak tunggal Bapa itu adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Saudara yang terkasih, bagaimanakah hubungan firman dengan Allah? Mari kita pahami dengan mengambil contoh yang sederhana. Dalam channel Suara Injil ini, saudara mendengarkan suara saya. Saudara tidak atau belum pernah melihat saya. Hanya sebagian kecil yang pernah bertemu dan bahkan ada yang bersahabat dengan saya. Tapi saudara, sekalipun saudara tidak pernah bertemu dengan saya, saudara percaya bahwa saya ada, oleh karena suara saya yang terdengar dalam renungan ini. Suara saya menunjukkan eksistensi diri saya dan terikat dengan saya secara pribadi. Suara saya adalah saya. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kantor, seorang pegawai menegur temannya yang sedang melihat-lihat media sosial di layar HP-nya. "Jangan bermain HP saat jam kerja," katanya. "Memangnya kenapa? Nggak boleh?" tanya temannya. Pegawai itu berkata, "Kata bos, tidak boleh bermain HP saat jam kerja." Ketika ia mendengar kata bos, ia langsung menyimpan HP-nya. Mari perhatikan saudara bahwa dalam keseharian kita, makna dari kata, suara, kalimat atau firman, kita pahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan seorang pribadi. Dan perkataan, suara atau kalimat itu menunjukkan eksistensi dari pribadi tertentu dan efek serta predikat yang disandangnya. Ayat dalam Yohanes pasal 1 bila kita pahami dengan benar, maka kita akan mengerti bahwa sebenarnya Yesus adalah Allah itu sendiri.
Bukan hanya Yohanes yang mengatakan soal ini. Nabi Yesaya pun berkata dalam nubuatannya tentang kedatangan Yesus, bahwa Yesus akan disebutkan sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah? Yang pertama, saudara, ia tidak berayah dan tidak beribu. Sekalipun ia dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria, tapi Maria bukanlah ibu biologisnya. Yusuf dan Maria bukanlah ayah dan ibu dari Yesus. Yesus lahir karena Allah menjelma menjadi manusia melalui perantaraan Maria. Yang kedua, ia bangkit dari kematian. Allah tidak dapat mati. Itulah sebabnya ia bangkit dan hidup, naik ke surga dan memegang segala kuasa atas surga dan bumi. Yang ketiga, ia mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan itu dilakukan juga oleh Yesus. Yesus mengampuni dosa manusia. Dan hal itu dianggap sebagai penghujatan kepada Allah oleh para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, mengampuni dosa, menunjukkan tentang siapa dirinya, bahwa Dia adalah Allah. Yang keempat, Ia Maha Tahu. Yesus tahu isi hati setiap manusia. Yang kelima, Ia Maha Kuasa. Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Yang keenam, ia lemah lembut dan rendah hati. Hal ini merupakan sifat dari Allah. Yang ketujuh, ia tidak berubah. Yang kedelapan, ia maha hadir. Yesus hadir di dalam kita dan bersama dengan kita. Ia ada di mana-mana. Yang kedelapan, ia akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia. Hanya Allah lah yang menjadi hakim dari segala hakim. Yesus adalah hakim atas segala hakim. Dan hal ini menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam Kejadian pasal 1 tertulis bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Hal ini menunjukkan keberadaan Sang Firman itu sejak semula. Hanya pada saat itu, Sang Firman yang adalah Allah itu belum mengambil rupa seorang manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, tertulis tentang Allah yang mengambil inisiatif untuk menjadi manusia. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jangan fokus kepada fisik tubuh Yesus, tapi fokus pada siapa sebenarnya dirinya. Karena Dia adalah Roh Allah, Dia adalah firman Allah, dan Dia adalah Allah. Ambillah sikap saat ini untuk membuka hati saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Berdoalah, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah firman Allah dan Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus aku dari penghukuman akibat dosa. Saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah aku dari segala dosaku, dan bimbing aku dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan saat ini memberikan kepada saudara pemahaman yang benar tentang siapa Yesus sebenarnya. Roh Kudus akan membimbing saudara untuk terus memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.